Hello Teknolovers! Maraknya kendaraan roda 4 di Jakarta tentu saja memicu terjadinya kemacetan yang luar biasa dengan kepadatan penduduk di sana. Bayangkan saja jika sebuah rumah diisi dengan 2 hingga 3 unit mobil demi terbebas dari ganjil genap yang diberlakukan pemerintah setempat, otomatis jalanan makin padat merayap. Berlakunya ganjil genap pun tak mampu menanggulangi masalah kemacetan, sehingga keluarlah aturan pembatasan usia kendaraan yang akan diberlakukan beberapa tahun lagi. Lantas, benarkah tahun 2025 mobil usia 10 tahun ke atas dilarang melintas di Jakarta? Untuk menjawab hal ini, cus langsung simak tayangan berikut. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, pastikan dulu kamu telah klik subscribe dan bel notifikasi channel ini agar kamu tak ketinggalan info terbaru dari teknologi populer. Dalam rangka pengendalian kualitas udara Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi untuk melarang mobil yang berusia di atas 10 tahun melintas di jalanan ibu kota. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara yang ditandatangani oleh Anies pada 1 Agustus 2019. Di dalam aturan tersebut, Anies memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mempercepat peremajaan 10.047 armada bus kecil, sedang, dan besar melalui integrasi ke dalam program Jaklingko. Jajaran yang terkait juga diperintahkan untuk memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai dari tahun 2019. Serta memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, Anies juga menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mensyaratkan pelaksanaan uji emisi secara berkala bagi seluruh kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin operasional kendaraan. Anies pun menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalanan. Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI juga mulai menggencarkan uji emisi bagi kendaraan di Jakarta. Salah satunya dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam belai tersebut, Pemprov DKI bakal memberikan disinsentif kepada pemilik kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi berupa pengenaan tarif parkir tertinggi dan penegakan tilang. Nah, kalau begitu, berapa potensi kendaraan yang akan hilang? Mengutip data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik via CNBC Indonesia, jumlah kendaraan mobil penumpang yang terdaftar secara resmi pada tahun 2014 adalah sebanyak 3,2 juta unit, sementara motor sebanyak 13,9 juta unit. Logikanya, kendaraan-kendaraan yang tercatat pada 2014 pasti akan memiliki umur setidaknya lebih dari 10 tahun pada 2025 mendatang. Itu berarti, jika benar peraturan tersebut berlaku, kendaraan-kendaraan tersebut tidak lagi dapat melintas di jalanan Jakarta. Bagi pemilik mobil, menjualnya ke provinsi lain bisa jadi salah satu opsi paling baik. Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 rupanya terus mengundang perdebatan. Ada yang menyebut bahwa hal tersebut seolah memaksa masyarakat mengganti mobil secara berkala, padahal tidak semua orang bisa membeli mobil baru. Bisa dibilang mobil tua yang dipakai untuk harian masih memiliki jumlah yang banyak, bahkan bisa 1 banding ratusan unit di jalan. Kemudian ada juga Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia, Rifat Syungkar, angkat bicara soal hal ini. Ia meminta pemerintah tidak memukul rata mobil berusia di atas 10 tahun sebagai penyumbang polusi. Sebab mobil tua itu bisa 10 tahun atau 100 tahun, sementara mobil klasik jelas usianya di atas 25 tahun. Mobil klasik bisa dibilang masuk dalam kendaraan yang dilindungi spesiesnya di seluruh dunia. Rifat menjelaskan, mobil tua turut berkontribusi menciptakan ekosistem bermanfaat bagi industri otomotif, seperti jasa jual beli mobil bekas, spare part, dan jasa bengkel. Jika melakukan pembatasan, ya sama saja merugikan banyak pihak. Nah, ada yang tak kalah menarik lagi nih Teknolovers. Di era sekarang ini, dengan teknologi yang semakin maju, kendaraan listrik kian menunjukkan masanya di pasar global. Kebutuhan akan kendaraan ramah lingkungan memang sudah seharusnya terpenuhi demi mengurangi emisi gas BBM yang terbuang ke udara. Untuk itu, pabrikan otomotif dunia pun mulai gencar-gencarnya merakit produk kendaraan listrik mereka demi memenuhi kebutuhan manusia saat ini. Tak heran jika banyak yang memprediksi kalau mobil mesin konvensional perlahan akan merosot penjualannya seiring kendaraan listrik yang
semakin diminati. Beberapa pimpinan negara bahkan sudah menyatakan larangan peredaran mobil berbahan bakar bensin dan solar 10 tahun mendatang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, larangan penjualan maupun pembelian mobil bermesin konvensional memang belum dikeluarkan. Namun di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian atau Kemenperin akan terus memacu perkembangan kendaraan rendah emisi. Kemenperin telah menargetkan pada tahun 2025, setidaknya 20% produksi otomotif nasional berasal dari kendaraan listrik seperti hybrid, plug-in hybrid, dan mobil listrik murni. Hal tersebut seolah memberi kode terhadap keberadaan mobil mesin konvensional untuk pelan-pelan meninggalkan pasar tanah air. Melansir laman Carmudi, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Taufik Bawazir, beliau mengatakan bahwa di tahun 2025, mobil bermesin konvensional akan terjadi perubahan komposisi. Mobil bermesin konvensional tetap ada, karena memang mobil ini yang dilihat di Indonesia masih memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto atau PDB nasional. Namun Kemenperin akan terus mendorong pabrikan dan memberi ruang untuk mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai. Tak hanya itu, mereka juga sudah rancang teknologi full hydrogen ke depan, melihat di Eropa sudah mulai menerapkannya pada tahun 2035. Pemerintah pun sudah memberikan roadmap pengembangan industri otomotif nasional, sehingga saat ini sudah mulai masuk beberapa investasi untuk ke arah mobil listrik. Lantas, bagaimanakah tanggapan masyarakat soal mobil listrik? Di Indonesia, mobil listrik sebenarnya masih diragukan oleh banyak pihak. Hal tersebut tak lain karena stasiun pengisian baterai kendaraan listrik jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata. Untuk itu pemerintah mendorong supaya hal ini bisa diatasi secepatnya. Saat ini, beberapa kementerian telah diberi tugas masing-masing untuk menyusun dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik. Misalnya Kementerian ESDM ditugaskan membangun stasiun pengisian listrik di beberapa titik. Kementerian dan lembaga termasuk PLN juga mendapat penugasan seperti memberikan diskon-diskon dan sebagainya. Sementara Kementerian Perindustrian membuat regulasinya, termasuk ketentuan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri dan insentif. Nah, Teknolovers, gimana nih tanggapan kamu soal pembahasan kita kali ini? Yuk ramaikan kolom komentar, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.